Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di What's on Economy edisi spesial Ramadan. Bring the Insight. Bersama saya Lintang Titin Purbasari, peneliti Indef. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai bullion bank yang saat ini emas itu sedang menjadi primadona. Nah, karena harganya belakangan ini tuh sempat naik ya Pak kemarin itu. Namun bagaimana sih seluk-beluk investasi emas ini? Bersama saya ada narasumber yang concern dengan Bank Bullion, yaitu Bapak Abdul Hakam Najah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Pada tanggal 26 Februari 2025, Presiden Prabowo telah meresmikan Bank Bullion pertama di Indonesia. Lembaga yang memperoleh izin untuk melakukan layanan bullion adalah Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Nah, Pak Hakam, sebenarnya Bank Bullion ini apa sih Pak? Kok di Indonesia ini baru pertama gitu? Ya, jadi bank bullion atau bank emas lah ya, itu adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha bullion. Nah, jadi di POJK disebut kegiatan usaha bullion atau kegiatan usaha dalam emas. Nah, di situ diatur bagaimana mekanisme atau kegiatan usaha itu dalam bentuk misalnya bisa saja jasa penitipan, jasa penyimpanan atau tabungan atau deposito, ada jasa pembiayaan, ada jasa perdagangan dan kegiatan usaha lainnya. Oke. Jadi standarnya adalah emas, tetapi menggunakan mekanisme keuangan dan perbankan. Maka yang dapat izin kan Pegadaian yang di bidang Gade dan BSI sebagai yang pertama ini ya. Kemudian berarti apa bedanya nih Pak sama bank umum gitu? Sama ada kayak deposito juga gitu. Jadi gini, kalau di bank umum itu yang disimpan atau ditabung atau dalam pembiayaan itu adalah dalam bentuk uang. Ya, uang baik giro maupun uang fiat, uang dalam bentuk fisiknya. Tetapi di bank emas yang jadi basis dasar itu adalah emas. Jadi kalau misalnya kita akan menabung, maka basisnya adalah emas. Misalnya kita menabung sekarang menggunakan harga sekarang, misalnya 1 gram emas 1,6 lah, begitu ya. Nah, maka kita akan menabung 1 gram emas, kita membawa uang, kita menyetorkan ke bank sebesar 1,6 juta, kemudian bank mencatat bahwa kita menabung sebesar 1 gram emas dengan nilai nominal sekian. Nah, tapi ini fisik. Jadi artinya bukan hanya tercatat di angka saja, persis seperti bank. Jadi ketika kita nanti bulan depan atau tahun depan kita akan mengambil untuk kebutuhan, ya, misalnya untuk sekolah, untuk Idul Fitri gitu misalnya, itu nanti dapatnya emas. Nah, apakah nanti kita bisa saja dicarikan dalam bentuk uang? Nanti berarti ada kurs kan? Jadi kurs waktu itu anggaplah 1,6 setengah atau 1,7 atau bahkan mungkin lebih. Itu kita bisa menerima dalam bentuk emas fisik, bisa juga ya berarti kita melakukan transaksi dengan bank untuk menjadi uang tunai kita. Tapi basisnya adalah emas. Nah, kondisi kayak gitu tuh Pak bisa menyebabkan harga emas pergerakannya naik turun gitu nggak sih Pak? Begini, malah itu membangun ekosistem emas. Jadi kalau harga emas itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Jadi aspek perekonomian secara umum, ada keadaan geopolitik, geoekonomi, ya kan. Kemudian ya kondisi negara secara umum dan dunia ya, karena kan memang standar emas kan menggunakan patokan harga emas dunia. Ya, sekarang itu mungkin mendekati 3.000 US dollar per troy ounce. Itu satuan biasanya yang dipakai adalah standar di London, London Bullion Market Association (LBMA) itu. Nah, jadi kalau adanya bank emas di Indonesia ini malah membangun sebuah ekosistem baru. Jadi tadinya itu emas itu diproduksi di Indonesia itu bahkan kita mengirimkan biji emas untuk diproses di luar. Sekarang smelter di Gresik ini kan sudah bisa sampai emas batangan. Ya, sudah. Jadi
Dulu memang Antam punya, kemudian ini sekarang yang lebih besar di Gresik itu bisa kapasitasnya 60 ton per tahun. Nah, ini kemudian memang menjadi sebuah rangkaian dari ekosistem usaha emas yang selama ini kita kirimkan keluar, sehingga kita itu hanya mendapatkan keuntungan yang kecil sekali marginnya, karena kita bahkan tidak mendapatkan keuntungan dari proses bisnisnya itu. Jadi kita bahan setengah jadinya kita kirim keluar, kemudian diproses jadi emas, bahkan emas itu diimpor, diekspor, kita kirimkan ke mereka di Jepang, di Malaysia, di Singapura, dan di seluruh dunia. Jadi dengan demikian emas yang ada di Indonesia ini bisa kita kapitalisasi, ya, bahkan kalau dalam konteks ini bisa menjadi bahan pembiayaan. Jadi kalau kita deposito emas, emas yang kita simpan itu bisa menjadi pembiayaan emas, baik untuk bisnis usaha emas itu sendiri atau bisnis yang lain secara umum. Jadi nanti kan emas itu bisa menjadi semacam dalam kutip jaminan. Nah, jadi kalau nanti orang membutuhkan, itu jaminan emas itu yang nanti bisa dicarikan dalam bentuk uang untuk jadi modal, untuk menjadi modal usaha, modal kerja, dan sebagainya. Oke, baik Pak. Tapi secara prinsip syariah gimana nih Pak? Apakah sudah sejalan? Ya, jadi sebenarnya kan sudah diatur ya. Jadi usaha emas ini malah yang paling mendekati syariah sebenarnya. Ya, jadi karena kan di dalam hadis pun kan dikatakan bahwa perdagangan itu memang harus jenis ketemu jenis. Jadi gandum dengan gandum, perak dengan perak, emas dengan emas gitu. Nah, jadi di sini memang ini karena tidak menggunakan basis yang penuh ketidakpastian. Ya. Jadi karena emas itu harganya relatif stabil, relatif aman, maka sepanjang transaksinya digunakan tidak melanggar ketentuan syariat, misalnya yang berbau perjudian, maisir, gharar, ketidakpastian, ya, kemudian riba, maka ya diperbolehkan. Dan Dewan Syariah Nasional DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa memperbolehkan usaha. Cuma nanti kalau perbankan, anggaplah ini BSI, itu akan mengeluarkan produk, maka memang harus mendapatkan fatwa dulu, karena produknya biasanya kan spesifik. Nah, produk bentuknya apa? Misalnya tabungan, atau deposito, atau pembiayaan seperti apa, karena nanti mekanismenya kan memang itu harus dilihat apakah dalam prosesnya itu ada penyimpangan atau tidak, sesuai nggak dengan syariat. Nah, kalau ya, berarti sudah bisa diizinkan dan nanti bisa diluncurkan masyarakat menjadi produk dari bank emas itu. Nah, gitu tuh bisa aja kan Pak, perbankan itu untuk mengupdate atau menarik masyarakat supaya mau nabung emas di situ bisa melalui digital. Nah, emas digital tuh menurut Bapak bagaimana? Nah, ini memang hal yang krusial menurut saya. Jadi emas digital itu kan seseorang, kita itu bisa menabung di bank bulion, bank emas, menggunakan aplikasi. Anggaplah lewat HP kita. Nanti kita unduh aplikasi itu, menggunakan itu. Nah, artinya kita bisa membuka tabungan, membuka deposito, itu melalui aplikasi. Tidak perlu secara fisik datang. Nah, artinya kita tadi, misalnya kita menabung 1 gram emas, maka kita cukup memasukkan dana senilai itu, kemudian tercatat di akun kita, di deposito kita atau tabungan kita, senilai 1 gram emas pada tanggal sekian. Nanti kan nilai emasnya akan mengikuti harga emas pada waktu nanti kapan kita cairkan atau akan kita ambil dan sebagainya. Nah, di sini memang betul-betul ada hal yang krusial saya sebut tadi, karena jangan sampai terjadi bahwa emas yang ada di digital itu tidak ada emasnya. Karena betul-betul di dalam PUJK disebutkan bahwa yang diperdagangkan, ditransaksikan di dalam bank emas adalah fisik emas. Jadi tidak boleh terjadi bahwa tercatat di dalam akun kita, tetapi tidak ada fisiknya. Mohon maaf, saya kira hal ini kan pernah kejadian dalam kaitan kasus di Antam cabang Surabaya, kasusnya Budi Said itu. Itu bahkan itu terjadi
penyelewengan terhadap 150 kg emas. Kenapa? Karena begitu dicek di stok opnam itu adalah pengecekan di gudang, ternyata ada selisih emas yang tidak tercatat sebanyak 152 kg. Ya. Kenapa? Padahal di aplikasi e-mas ya, jadi aplikasi Antam namanya e-mas ya. Nah, maksudnya elektronik MAS gitu kan. Nah, itu di semuanya fine, oke saja tercatat. Begitu dicek stop opnam, wah ternyata terjadi defisit. Barangnya itu tidak tercatat. Nah, hal seperti inilah yang saya kira menurut saya harus ada pengawasan yang betul-betul ketat. Karena jangan sampai yang pertama tadi pencatatannya, yang kedua bahwa fisik emas itu sendiri. Ya, karena yang diperjualbelikan harus emas murni. Nah, dalam konteks ini seperti kasus juga yang terjadi di Antam, kan pernah ada emas itu di tok atau di stempel Antam, sebenarnya itu bukan emasnya Antam. Kenapa? Karena gini, emas itu yang toknya Antam itu sudah diakui LBMA oleh London. Artinya berarti masih bisa diperdagangkan secara internasional. Sementara emas dari perusahaan lain, itu kalau tidak dapat tok, itu dia harganya lebih murah. Nah, jadi emas yang diperdagangkan itu sebenarnya emas murni, meskipun tentu akan dicek apakah betul 99,99 kan kalau kandungan di Antam. Nah, itu kan terjadi selama hampir 12 tahun di Antam itu. Jadi emas dari luar Antam di tok Antam. Dari Antam mengatakan itu adalah emas murni. Tapi memang terjadi penyimpangan karena prosedur ngetok atau di stempel Antam itu ada mekanismenya, ada prosedurnya, dan ada bahkan biayanya karena meningkatkan nilai tambah. Jadi ini faktor yang krusial. Jadi sekali lagi dengan adanya tabungan atau emas digital itu pengawasannya betul-betul jangan sampai terjadi fraud. Maka saya mengusulkan betul ini aturannya didetailkan yang di POJK itu agar nanti betul-betul terpercaya, karena sekarang kan banyak barang yang aspal seperti asli tapi palsu, ya gitu kan. Nah, ini saya kira kita harus menjaga untuk Bank Bullion ini emas betul-betul ini emas tulen, emas 24 karat, emas 99,99%. Dari emas yang sudah disimpan gitu Pak, itu kan bisa aja terjadi transaksi dipinjamkan. Nah, secara syariat dipinjamkan ini apakah diperbolehkan gitu Pak? Emas yang sudah, misal saya punya emas kemudian disimpan di Pegadaian, itu ketika dipinjamkan lagi ke orang gitu bagaimana? Jadi kan kita menabung, kita mendeposito emas, kan ada akadnya. Nah, di akad itu harus dicantumkan bahwa misalnya Mbak Lintang itu mendepositokan emas untuk jangka waktu 1 tahun. 1 gram, anggaplah yang gampang lah gitu ya. 1 gram emas didepositokan untuk nanti jatuh tempo 1 tahun ke depan. Selama ini bank diperbolehkan untuk membisniskan atau memperdagangkan atau melakukan tadi untuk pembiayaan kan, bisnis bank kan. Nah, oke, jadi dicantumkan di situ. Nanti dari keuntungan akan ada bagi hasil. Nah, banknya berapa bagian, nasabahnya atau penyimpannya berapa bagian, itu juga tercantum di perjanjian. Nah, di sinilah pentingnya adanya keputusan atau persetujuan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional di SNMUI itu di situ. Jadi apakah di dalam prosesnya itu sudah memenuhi ketentuan syariat atau belum? Nah, jadi itu semua akan di-cover, tentu saja sudah ada ketentuannya, sudah ada akadnya, setiap nasabah menandatangani, disetujui, berarti bank diperbolehkan. Oke Pak, di perbankan juga itu kan kalau misal kita menyimpan deposito sesuai akadnya juga ya Pak. Kalau wadiah kan seharusnya tidak boleh ada tambahan lagi ya yang masuk. Namun jika dengan akad yang lain, kemudian ada tambahan yang berupa gramasi, itu bagaimana Pak? Apakah sama dengan riba gitu Pak nanti? Nah, di situ kan ketentuannya tentang bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil, kan dicantumkan. Jadi emas 1 gram, ketika 1 tahun ke depan,
ini jatuh tempo dan sudah diberikan persetujuan oleh nasabah, oleh penyimpan kepada bank untuk membisniskan dengan pembiayaan, anggaplah kemudian ada keuntungan. Keuntungan itu senilai anggap saja 0,2 gram. Anggaplah ya, setahun depan nih terjadi keuntungan. Bagi hasil, simple, anggap contoh saja biar gampang. Masing-masing 50-50 lah gitu misalnya ya. Misalnya saja nih, ini kan biar memudahkan. Jadi maka kita tahun depan itu mendapatkan emas sebesar 1,1 gram plus 0,1 bagi hasil kita. Nah, itu kan karena sudah ada diakadkan, nah maka kita diperbolehkan. Tapi kan memang di dalam tabungan di bank syariah kan ada yang namanya titipan ya atau wadiah tadi, ya itu berarti tidak. Ya sudah, berarti bank. Nah, disitulah kemudian memang harus ada pencatatan yang bagus, yang rapi, mana yang titipan, mana yang simpanan yang bisa dibisniskan, yang bisa untuk dijadikan pembiayaan di perbankan. Apakah kemungkinan ada gitu Pak Bank Bulion jika diperluas ke pelaku usaha lain dari dua lembaga yang tadi itu, Pegadaian sama BSI? Jadi gini, sekarang ini sebenarnya beberapa bank itu kan sudah melakukan kegiatan dalam bentuk tabungan emas misalnya. Ya. Meskipun karena kan kalau dapat usaha Bank Bulion itu berarti dia secara lengkap. Tadi kan ada simpanan, ada penitipan, ada pembiayaan, ada perdagangan, dan kegiatan usaha lainnya. 5. Nah, yang lain, kalau yang, atau gade, macam-macam kan. Nah, yang lain ini sekarang baru misalnya dalam bentuk sekedar untuk tabungan emas. Atau sebagian juga gade. Yang seperti BSI kan. BSI ini juga sekarang sudah melakukan. Sebelum dapat izin. Dengan dapat izin, maka dia keseluruhan dapat. Nah, tapi itu pun berproses. Artinya bagi BSI sekarang yang dapat izin tuh dia harus menata infrastrukturnya tadi. Karena misalnya sekarang Bank BSI itu menitipkan emasnya di Antam. Karena yang punya tempat penyimpanan standar internasional itu Antam. Dan ini Pegadaian juga akan membangun yang saya dengar 100 ton emas. Itu vault atau tempat lemari besi emas yang standar internasional itu memang mestinya harus dimiliki. Tapi mungkin karena kan ini baru ya, BSI baru punya izin, jadi saya dorong, saya harapkan bahwa BSI juga nanti tahun depan untuk mempersiapkan itu, karena membutuhkan biaya juga itu kan. Jadi harus, karena emasnya fisik, tidak hanya tercatat di neraca saja. Jadi betul-betul kalau ada nasabah, contohnya sekarang di dalam bisnisnya Pegadaian itu kan sekitar ada hampir 100 ton. Jadi 90 gadai, sekitar 10 sekian itu dari tabungan. Nah, itu memang berarti Pegadaian harus menyiapkan lemari aman, vault, untuk menyimpan emas yang dia simpan itu. Nah, itulah saya kira penting sekali ya. Jadi ekosistem di Indonesia harusnya memang akan semakin hidup ya dengan bank emas ini, karena berarti kan dari sejak pertambangannya, pemurniannya ya, refining, manufacturing, kemudian membentuk emas itu yang di emas batangan dan sebagainya. Membisniskan, perdagangkan, menyimpan, pembiayaan. Jadi ini akan hidup nih. Dan bahkan di beberapa negara sudah ada, di Cina itu ada Shanghai Gold Exchange. Di India juga ada India International Bullion Exchange. Ke depan kita mestinya juga nanti ada seperti itu kayak di bursa kan. Nah, jadi nanti bursa emas. Nah, tapi ya ini kan kita masih baru bangun lah ya. Baru tahun 2025 ini. Sayang sekali, tapi saya kira better late than never. Kemudian jika ada kayak bisnis tadi Pak, kan memang emas itu sangat menggiurkan ya. Kalau ada perdagangan dan investasi emas ini melanggar hukum gitu Pak, apa sih solusinya gitu dari Pak Hakam? Ya, jadi memang ini bagus nih, mumpung ini masih dini, masih tahap awal. Jadi kita kemarin sudah ada beberapa kejadian fraud terjadi, penyimpangan tentang emas ya.
Jadi produsen emas. Nah ini kita masuk ke ekosistem emas dengan Bank Bullion ini, saya kira ini semakin bagus. Kita harus membuat aturan yang lebih ketat, yang lebih rigid, yang lebih disiplin, agar penyimpangan itu memang bisa diminimalisir, bahkan zero fraud. Jadi penyimpangannya betul-betul tidak terjadi. Nah tentu memang sekarang yang aturan yang ada kan baru ada, ya paling nggak 2, ada undang-undang P2SK itu, ada POJK. Ke depan saya harapkan memang kita mungkin bisa menambah dengan PP, karena kan P2SK-nya, menurut saya di undang-undang P2SK juga masih sangat sumir, masih sangat simpel. Jadi saya dorong, saya kira ke depan perlu diubah agar bisa lebih lengkap. Misalnya tentang penjaminan simpanan. Apakah misalnya nasabah yang menabung atau menyimpan di Bank Bullion itu dijamin nggak? Ini terjadi perdebatan. Sebagian berpendapat tidak perlu, karena kan yang ditabung adalah emas. Jadi jaminannya adalah emas itu sendiri. Tetapi kalau ini masuk di dalam sistemik perbankan, sistem keseluruhan, dan ini menjadi bagian dari sistem perbankan nasional, maka selayaknya mendapat jaminan, mendapatkan di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah ini yang sudah berdapat. Saya termasuk yang berpandangan layaknya diberikan jaminan. Kembali ke tahap awal seperti sekarang, masyarakat perlu diyakinkan ya untuk menabung di bank emas, untuk menyimpan di bank emas itu dijamin. Kalau di tabungan kan 2 miliar maksimal yang dijamin. Saya harapkan memang ada aturan yang lebih ketat, yang lebih rigid, yang lebih rinci. Kalau terjadi penyimpangan ya tentu pelanggarannya pidana. Ya, kalau terjadi fraud ya. Cuma saya kira harus ada antisipasi. Ya. Jadi bagaimana pengamanannya, sistemnya, compliance system dan anti fraud system itu, security anti fraud systemnya harus betul-betul dilakukan. Apalagi kalau emas digital. Nah ini memang kita harus banyak belajar lah dari pengalaman negara lain. Di Singapura sudah sangat maju ya. Turki juga begitu, Cina juga begitu. Jadi di negara Asia. Nah itulah yang harapannya. Jadi kalau terjadi penyimpangan ya harapannya kita akan bisa kita tegakkan aturan ini. Tapi yang penting adalah harus ada tindakan-tindakan preventif untuk agar tidak terjadi penyimpangan itu. Bisa disampaikan Pak closing statement-nya untuk podcast kita hari ini dari Bullion Bank yang mana baru pertama di Indonesia ini, Pak? Ya, saya membayangkan bahwa ekosistem emas di Indonesia ini betul-betul akan bisa berlari kencang. Karena kita sudah ketinggalan. Ya. Jadi negara-negara lain sudah dari tahun 80-an, tahun 90-an awal sudah bergerak. Singapura, Malaysia, India, Cina, Turki, negara berkembang itu sudah lari. Jadi harapan kita memang kita akan bisa punya ekosistem emas di Indonesia itu dengan betul-betul komprehensif, termasuk saya kira Bank Indonesia. Bank Indonesia cadangan kita itu 78,5 ton. Coba bandingkan, Amerika itu berapa cadangan ton? 8.200 ton. Kurang dari 1%. Dan Indonesia selama 7 tahun itu tidak menambah emasnya. Nah harapannya mestinya Bank Indonesia juga mendorong. Ini kan banyak nih, sudah mulai smelter di Gresik, itu menghasilkan 60. Kemarin Antam saya dengar sudah kontrak 12,5 miliar US dollar untuk menyerap 30 ton. 30 ton. Nah harapannya Bank Indonesia juga begitu. Karena banyak negara lain kayak di India, Turki, Polandia itu bisa menyerap lebih dari 100 ton per tahun. Kita sampai sekarang ini sudah 78,5 ton, nggak nambah-nambah. Padahal kita tahu bahwa emas adalah salah satu investasi safe haven yang stabil dan aman. Daripada ya yang lain ya, kita tidak ingin mengcompare nanti di kesempatan lain, tentu kita mendiskusikan
dengan aset yang lain. Nah, artinya memang seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan kerja bareng-bareng, kita rame-rame untuk mensukseskan ini. Karena nih nilai tambahnya kan ke kita, ke ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, kemudian juga masyarakat yang sekarang ini menyimpan emasnya di bawah bantal, itu bisa kemudian memasukkan ke sistem. Jadi kalau emas kita di bawah bantal ini kan berarti kan tidak masuk ke sistem. Tapi kalau kita simpan di perbankan itu atau di pegadaian, itu berarti dia bisa dipergunakan masuk ke sistem ekonomi. Punya nilai tambah. Betul. Nah, tapi kalau di bawah bantal kan enggak. Kita hanya ketika masuk ke sistem, ketika emas itu kita cairkan menjadi memutar kegiatan ekonomi untuk modal dan sebagainya. Jadi harapan saya khususnya kita semua bahwa ini Bank Bulian ini betul-betul akan sukses, kita akan lari kencang dan seluruh ekosistemnya akan bergerak. Dan seluruh pemangku kepentingan termasuk regulator, pemerintah, BI, OJK dan sebagainya itu juga bahu-membahu untuk menata ini dengan tata kelola yang betul-betul baik, yang prudent, yang hati-hati, yang detail rinci, dan juga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang komplit, yang lengkap. Ini saya kira literasi dan edukasi saya yakin mungkin kurang dari 1% masyarakat yang tahu apa itu bank emas. Betul, Pak. Nah, ini saya kira menjadi PR. Jadi perlu ada sosialisasi yang masif, yang intens dari semua pihak, ya, agar masyarakat semakin kenal, semakin tahu. Karena sesungguhnya emas itu bukan barang yang asing. Tapi bagaimana dengan bank emas? Nah, itu orang jadi apa itu? Hubungan emas dengan bank. Nah, ini yang saya kira ke depan ini menjadi satu bisnis baru, bidang ekonomi baru, wilayah baru yang saya kira akan masyarakat begitu tahu, oh ternyata bagus ya, ternyata lebih menguntungkan ya, lebih aman daripada disimpan di bawah bantal ya, misalnya gitu kan. Nah, inilah yang ke depan saya kira dengan adanya sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada publik yang bagus, yang informatif, masyarakat akan teryakinkan. Nah, apalagi tadi harus aman dan juga harus berkembang, sehingga menumbuhkan optimisme dan ke depan semakin banyak peluang usaha di Indonesia, apalagi kan 2045 disebut sebagai Indonesia Emas. Jadi pas nih 2045 Indonesia Emas, kita menyongsong juga Indonesia dengan era baru Bank Emas. Ketemulah gitu. Terima kasih Pak Hakam untuk obrolan siang hari ini yang mengenai Bullion Bank dan sudah berkenan hadir di podcast What's on Economic. Semoga yang Bapak sampaikan ini bisa menambah banyak wawasan, bisa mengedukasi para masyarakat yang belum mengetahui apa sih sebenarnya Bullion Bank itu atau bank emas. Nantikan episode What's on Economic edisi spesial Ramadan selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa mengunjungi media sosial Indef di Instagram ataupun TikTok Indef di @indefofficial. Terima kasih dan sampai jumpa.